Proses pembuahan disebut juga dengan fertilisasi, yaitu proses peleburan fusi antara sel telur ovum dan sel sperma. Proses ini terjadi di dalam saluran telur tuba falopi. Apabila ovum sudah matang, maka ovum akan dikeluarkan dari ovarium menuju uterus. Berikut tahap-tahap proses pembuahan setelah berhubungan intim. Siklus reproduksi dimulai dengan ovulasi, pelepasan sel telur yang matang atau ovum dari ovarium. Ratusan ribu folikel terletak di dalam ovarium. Setiap folikel adalah bola sel dengan telur yang belum matang di tengahnya. Siklus menstruasi 28 hari yang khas dimulai pada hari pertama pendarahan menstruasi. Selama 7 hari pertama siklus, beberapa folikel mulai tumbuh. Folikel yang matang ini mengeluarkan hormon estrogen ke dalam aliran darah untuk mempersiapkan lapisan rahim untuk kehamilan. Sekitar hari ke-7, semua folikel berhenti tumbuh dan mulai merosot kecuali satu. Folikel dominan ini terus tumbuh, memberi nutrisi pada telur yang sedang berkembang di dalamnya. Sekitar 12 hari, folikel mengeluarkan gelombang estrogen ke dalam aliran darah. Ketika estrogen mencapai hipotalamus dan kelenjar hipofisis di otak, bagian anterior atau depan kelenjar hipofisis membanjiri aliran darah dengan hormon luteinizing. Sekitar hari ke-14, hormon luteinizing menyebabkan folikel mengalami percepatan pertumbuhan yang tiba-tiba. Tepat sebelum ovulasi, sel telur terlepas dari bagian dalam folikel. Folikel yang menggembung melepaskan bahan kimia, memberi sinyal pada salah satu dari dua saluran tuba untuk bergerak lebih dekat dan menyelubungi folikel. Folikel membengkak sampai pecah, mengeluarkan sel telur dan cairan dari folikel ke dalam rongga perut. Sebagai tanggapan, fimbriae, tonjolan kecil seperti jari di ujung tuba falopi menyapu tempat ovulasi dan mengambil sel telur. Silia mikroskopis pada permukaan fimbrial memandu ovum ke pintu masuk tuba falopi. Kontraksi otot di sepanjang dinding tuba falopi dengan lembut mendorong sel telur ke arah rahim. Sel telur bertahan selama 12-24 jam. Interval saat pembuahan dapat terjadi. Jika tidak dibuahi, ovum akan hancur dan luruh bersama dengan lapisan rahim selama menstruasi, menandai akhir dari satu siklus reproduksi dan awal yang lain. Setelah telah dilepaskan, ia bergerak ke tuba falopi. Sel telur tinggal di sana selama 24 jam, menunggu sel sperma untuk membuahi. Semua ini terjadi rata-rata sekitar 2 minggu setelah hari pertama menstruasi terakhir atau masa ini disebut juga dengan masa subur. Sel telur hanya bertahan 12-24 jam sedangkan sperma bisa bertahan selama sekitar 72 jam pada saluran reproduksi perempuan. Jika tidak ada sperma yang masuk untuk membuahi sel telur, maka tidak terjadi proses kehamilan dan sel telur akan bergerak menuju rahim uterus, kemudian hancur. Kadar hormon yang dihasilkan korpus luteum tadi kembali normal, sehingga lapisan rahim yang menebal menjadi luruh. Inilah yang disebut menstruasi atau haid. Jika salah satu sel sperma masuk ke tuba falopi dan bertemu sel telur yang telah menanti, maka terjadilah fertilisasi pembuahan. Proses kehamilan dimulai dari sini. Sel telur akan mengubah dirinya sehingga tidak ada sperma lain bisa masuk membuahi. Pada saat pembuahan, gen bayi dan jenis kelaminnya ditetapkan pada saat itu juga. Jika yang membuahi sperma yang berkromosom Y, maka jati anak laki-laki. Sedangkan jika yang membuahi berkromosom X, maka jati anak perempuan. Telur yang telah dibuahi zigot tetap dalam tuba falopi. Zigot mulai membelah diri. Zigot yang sudah membelah disebut embrio. Sangat cepat menjadi banyak sel.
harus membelah ketika bergerak perlahan-lahan melalui tuba falopi menuju rahim. Ketika sampai rahim, embrio akan menempel dan tertanam dalam dinding rahim yang sudah menebal lahan subur. Inilah yang disebut implantasi penanaman. Lapisan rahim semakin tebal dan leher rahim disegel oleh peluk lendir sampai bayi lahir. Dalam minggu pertama, hormon yang disebut human chorionic gonadotropin (HGG) dapat ditemukan dalam darah. Hormon ini dibuat oleh sel-sel yang akhirnya menjadi plasenta. Hormon beta-HGG inilah yang dideteksi pada tes PEG atau tes kehamilan. Nah, itulah tahapan proses pembuahan setelah berhubungan seksual di masa subur.